Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan firman Tuhan pada tema ini terambil dari Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Di bawah judul perikop, upah mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan. Matius 19 ayat 27 hingga 30, demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas kedua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mempelajari bagaimana agar kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat bacaan yang telah kita dengar tadi. Nah, yang pertama, saudaraku yang terkasih, agar kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang pertama adalah kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita, Bapak Ibu Saudara. Kembali saya bacakan ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, agar kita bisa menjadi setia dalam mengikut Tuhan, kita perlu meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita. Kalau kita kembali kepada perenungkan kontekstual firman Tuhan ini, ya. Di sana dikatakan pada ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata. Pada ayat 29. Nah, saudara, kata lalu di sini berarti ada percakapan terdahulu sebelum pernyataan Petrus ini. Dan percakapan itu adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan pemuda yang kaya, yang menginginkan kesempurnaan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan setelah percakapan itu menjadi menarik menurut Petrus, Petrus melanjutkan dengan pernyataan bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Dan jawab Yesus, saudara, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kepada orang muda yang kaya itu, seringkali kekayaan menghalangi untuk mengikut Tuhan, sehingga dia pulang dengan sedih. Ya. Namun Petrus tidak. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang kami peroleh? Petrus berkata kepada Yesus, apa yang kami peroleh? Yesus berkata, kamu yang sudah tinggalkan saudara, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, ladang, anak-anak, akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, untuk kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hidup kita. Ya, apa saja. Kadang-kadang rumah kita, saudara, bisa menjadi penghalang dalam hidup kita. Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibu, anak-anak, bahkan mungkin ladang. Ladang bicara pekerjaan. Seringkali itu bisa menjadi penghambat untuk kita mengikut Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang tidak setia oleh karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita.
Dan jelas Bapak Ibu Saudara, dari beberapa kriteria ini Saudara, ya kita bisa melihat bahwa kriteria-kriteria yang Tuhan katakan mau menjadi penghalang itu seringkali adalah rumah, ya. Saudara laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu, anak atau ladang. Tetapi menjadi menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari kriteria-kriteria yang tadi kita bisa lihat pada ya ayat 29 ini, bahwasanya di sini dikatakan bahwa tidak ada ya kata yang melibatkan untuk meninggalkan istri. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bagi Tuhan Yesus, istri bukan menjadi bagian penghalang, melainkan istri bagi Tuhan Yesus merupakan bagian kesatuan di dalam tubuh Kristus untuk mengiring Tuhan Yesus. Ya. Istri merupakan bagian satu kesatuan dalam kesetiaan mengiring Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus menentang perceraian. Kalau kita baca pada Matius pasal 19 pada ayat sebelumnya, ayat 8 dikatakan sudah bahwa Allah tidak mau ada perceraian. Sehingga di sini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu Saudara. Dalam mengikut Tuhan yang setia, kita menanggalkan semua penghalang-penghalang. Tetapi Tuhan tidak menyebutkan bahwa istri adalah penghalang kita. Melainkan istri harus menjadi kawan yang setia. Istri menjadi pasangan yang setia untuk mengikut Tuhan dan mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita. Kita terus datang kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita dalam mengikut Tuhan menjadi pengikut yang setia, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, bagaimanakah agar kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, pada ayat yang ke-28, saya akan bacakan kepada kita. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, garis bawahi kata sesungguhnya. Yesus berkata sesungguhnya. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus menjanjikan duduk di atas ke-12 tahta Israel, ya, menerima 100 kali lipat, memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus menggunakan kata sesungguhnya. Artinya dia serius, artinya dia bersungguh-sungguh dalam janjinya dan prioritasnya. Maka kita, saudara, harus juga bersungguh-sungguh. Apa yang dilakukan Petrus dan para murid saat meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Mereka meninggalkan saudara, orang tua, anak-anak, ladang, rumah. Adalah bukti bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, saudara. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan, sudahkah kita yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara? Kita yang ada masa kini. Apakah kita sudah mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Sebab saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita lebih mementingkan cucian baju yang menumpuk di hari Minggu dibandingkan pergi ke gereja untuk beribadah. Kita lebih mementingkan cucian kita untuk kita harus selesaikan. Kita lebih sering, saudara, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor di rumah kita. Pekerjaan ladang kita itu kita lebih pentingkan daripada beribadah hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus, saudara, mau agar kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan dengan apa? Kesungguhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kesungguhan mengikut Tuhan akan membawa kita kepada tanah heran yang luar biasa.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya, bagaimana agar menjadi pengikut Tuhan yang setia? Yaitu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita harus bertahan sampai kesudahan dalam hal kualitas dan intensitas. Saya ulang sekali lagi, saudara. Bagaimana agar kita menjadi pengikut Tuhan yang setia? Bahwa yang ketiga, kita bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai kesudahan dalam hal kualitas dan intensitas. Saya akan bacakan pada ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dikatakan saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Tuhan yang setia adalah ketika kita bertahan sampai kesudahan dalam hal kualitas dan intensitas. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang yang selalu mengalami perubahan dari kualitas mereka mengikut Tuhan dan intensitas mereka dari waktu ke waktu saat mereka mengikut Tuhan. Sehingga kasih mula-mula mereka mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya semangat, ya, di mana saja jadwal ibadah pergi, di mana saja ada persekutuan pergi, hari Minggu tidak pernah absen, ya, di mana saja ada KKR pergi. Tapi lama-kelamaan ketika mengiring Tuhan, ya, bahkan kalau kita lihat saudara, kesibukan mulai meningkat, urusan rumah tangga mulai bertambah, ya. Saudaraku yang terkasih, lama-lama orang yang mengikut Tuhan ini menjadi lesu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ketika saya merenungkan kata demi kata ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, saya mendapati suatu arti daripada ayat ini, saudara. Seperti menjadi rema di hati saya. Yaitu apa, saudara? Semangat memudar seiring waktu mengikut Tuhan. Ketika saya baca, saudara, ayat 30 ini, bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Jadi artinya orang yang tadinya semangat, lalu menjadi orang-orang yang lesu. Kemudian menjadi sebuah rema di hati saya, bahwa semangat memudar seiring waktu mengikut Tuhan. Tentunya hal ini tidak boleh, saudara. Tentunya tidak boleh. Sebab untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, kita harus bertahan sampai kesudahan. Dalam hal apa? Dalam hal kualitasnya. Jadi waktu kita menerima kasih, mula-mula kualitas kita tidak boleh berubah. Sampai segala zaman. Sampai Tuhan datang kedua kali. Intensitas kita dalam bersekutu dan berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman, tidak boleh berkurang. Bahkan kalau boleh meningkat. Ya, kalau boleh meningkat. Mazmur 84 kalau tidak salah dikatakan. Orang yang berjalan, ya, ke Sion makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah. Jadi orang yang mencari Tuhan, saudara, seharusnya makin lama makin kuat, makin lama makin semangat, makin lama makin bergairah. Itulah yang menjadi poin penting. Jadi kuncinya, saudara, agar kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia adalah kita harus bertahan sampai kesudahan dalam hal kualitas dan intensitas kita mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita bertahan, saudara, semangat kita bertahan, kualitas dan hubungan kita dengan Tuhan bertahan, bahkan meningkat. Wow, kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mendapatkan bahwa menjadi pengikut Tuhan yang setia, kita harus, ya, meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita. Ya. Kemudian kita harus memiliki kesungguhan yang sungguh-sungguh saat kita mengikut Tuhan, dan yang terakhir kita harus bertahan sampai kesudahan dalam segala hal, dalam hal kualitas dan intensitas. Mari maju di dalam Tuhan, semangat,
Inilah poin-poin penting yang dapat kita jumpai dari khotbah dan perenungan kita ini, yaitu khotbah ekspositori. Terima kasih telah menyaksikan khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.